Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidul Walid Ketua Bapak Haji Abdillah beserta keluarga besarnya, jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak ini karena di depan kita ini ada sumbernya ilmu. Maka alangkah baiknya langsung saja kita mendengarkan dan memperhatikan, juga mengambil manfaat dari Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf ini. Waktu dan tempat fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man awdaha lana subul al-hidayah wa zaha an basairina غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الهداية. أما بعد, para asatidz yang saya muliakan, terutama yang menjadi penyebab saya datang pada malam hari ini, tapi bukan untuk pertama kali. Saya tukang mau datang ke kampung Trogok, masih namanya Trogok.
berubah. Tapi orang-orangnya sudah nggak ada. Yang tua-tua sudah nggak ada. Yang habis. Kok saya masih ada? Amin. Alhamdulillah, yang sampai hari ini saya masih dalam sehat walafiat. Sekalipun 2 malam saya belum tidur karena tidak bisa tidur. Karena yang minta kepada saya saudara saya, minta saya datang, padahal saya sendiri lupa tadi giliran mengajar. Jam 2 saya masih lupa. Tapi alhamdulillah saya diingatkan oleh anak-anak saya sembahyang cepat-cepat. Saya mengisi makan siang saya hanya 2 patah, 2-3 patah, 2-3 suap saja. Hilanglah sudah rasa lapar saya. Alhamdulillah saya bisa datang ke tempat ini guna memenuhi undangan dari anak kita Abdul Wahab. Saya bukan tidak kenal dengan semua yang hadir, terutama orang tuanya. Tapi apa mau dibilang, kondisi badan yang tidak memungkinkan saya memperbanyak bicara di hadapan saudara. Mungkin pada waktu yang akan datang saya sehat kembali. Di antara yang hadir saya dengar adalah generasi penerus. Aina antum min haula? Mana generasi mudanya, mana yang bakal menjadi penerus? Lihat aja bas. Antumul aba mas'ulun indallah. Orang tua menjadi tanggung jawab. Dan sampai di sini saja. Orang tua pasti akan menjadi tanggung jawabnya. Sekarang Islam sudah datang 1500 tahun yang lalu. Anak muda sekarang umurnya katakan 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Sudah rusak. Dengan minuman-minuman. Siapa yang akan menjadi pengganti mereka nanti? Kalau sekarang mereka rusak. Antumul aba. Orang tua tanggung jawab. Yang muda pun lebih dari tanggung jawab. Antumul mas'ulun. Kamu jadi tanggung jawab mereka. Tapi kalau kita mau kembali ke jalan Allah, Allah senang sekali. Allah senang sekali. Lallahu afrahu bi taubati ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah Ta'ala lebih senang
yang anak buahnya itu sagata ala ba'iri, sesat jalan. Bukan adallahu fi ardi falat, dibikin sesat jalannya, dan dia sembunyi, dan dia siap, dan dia tidak sesat jalan akhirnya, ketemu jalan sendiri. Allah afrahu bi taubati ahadikum sagata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Allah lebih senang kepada orang ini. Karena yang diharapkan tidak ada, tiba-tiba datang. Kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan saja kembalinya ke jalan Allah dapat dukungan penuh dari saudara-saudara semuanya. Lain dari itu, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada pembina saudara yang membimbing saudara ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membimbing ini lebih berat. Dia harus memikirkan ke sana ke sini. Mudah-mudahan saja Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ini dibaca dari sejak saya belum lahir sampai anak madrasah, jarang terdengar menjadi anak nakal semuanya jadi orang soleh. Biar dia nggak dapat ilmu banyak, sedikit tapi manfaat. Saudara tidak, saya berharap dapat ilmu yang banyak. Bila andai kata hanya sedikit saja, tapi manfaat itu ilmu lebih baik daripada banyak tapi tidak manfaat. Mudah-mudahan saja salawat al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara semuanya. Semoga menjadi manfaat semuanya bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan semuanya pada salaman ya. Habib capek. Mohon maaf semuanya ya. Miftahul Jannah ini. Selain daripada Habib Ali yang datang ke tempat kita, juga di sini ada Kiai Haji Ustadz Salim Naif yang insya Allah nanti akan jadi pembicara utama. Kemudian juga saya punya kawan dari Dalwa, kemudian
Beliau juga melanjutkan studinya di kota Mekah di Ilahiuddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama yang telah kita dengarkan tausiah serta doanya, Fadilatul Habib Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, mata'ana Allah bituli hayati syarifah, amin. Juga yang saya hormati guru kita bersama yang hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Salim Naim, mata'ana Allah bituli hayati syarifah, amin. Dan juga yang saya hormati orang tua kita bersama, Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Haji Abdullah, dan juga pimpinan Majlis Miftahul Jannah, saudara saya Akhinal Karim Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab, dan juga kepada kawan saya, putra daripada guru kita bersama Kiai Haji Salim Naim, Akhina Fillah Muhammad Rifki, Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Rifki, dan juga semua para hadirin, para sahabat-sahabat saya yang hadir dan yang menjadi sebab berdirinya Majlis Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan, Allah bukakan kepada kita pintu rahmat Subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan bagi kita segala apa-apa yang kita kerjakan, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita berlangsungkan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dari mulai kita datang dari rumah, kita niatkan hadir dalam majlis taklim ini, kita niatkan semata-mata untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad SAW. Sebab orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad itu pasti Allah juga gembira padanya. Gimana tidak? Sebab satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka semua ini yang ada ini, alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan ada seorang datang pada orang arif billah bertanya, wahai orang arif billah, beri aku kabar tanda-tanda orang yang bahagia. Lalu orang arif billah, orang arif dikatakan arif billah berarti dia telah mengetahui hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi ilmu dan juga dalam segi batin, ilmu zahir dan juga ilmu batin. Kita sudah mengetahui cerita di Al-Quran tentang gimana perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam. Di surat Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam udah alim. Nabi Musa alaihissalam itu udah menjadi nabi, udah menjadi rasul. Tapi di situ Nabi Musa masih sama Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh belajar lagi oleh kepada siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, gimana kita lihat orang alim itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahi alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang alim. Orang alim ini bukan cuma alim, kata orang ahli tafsir, orang yang ustaz dan juga yang santri yang belajar. Itu sama-sama oleh Allah. Maka disebutkan di situ yarfa'illahi alladziina amanu minkum, orang yang beriman di antara kalian, walladziina utul ilma, orang yang datang pada ilmu. Walladziina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya orang yang menuntut ilmu daripada orang yang beriman. Pertama, kuncinya adalah iman. Sebab kalau masuk kepada bab ilim tapi gak ada bab iman, maka sama aja bohong. Pernah satu waktu ada orang itu hafal Al-Quran, ada orang dia juga hafal hadis Sahih Bukhari, ada orang dia juga hafal hadis Sahih Muslim dan juga beserta kutubus sittah, 6 referensi hadis hukum Islam dari situ dia hafal. Tapi satu yang dia belum punya, al-iman.
dia belum punya iman, maka dia belum ada kunci kebahagiaan dia dunia dan akhirat dia punya. Tapi dia punya bahan, tapi dia tak punya kunci. Ya, alhamdulillah kita semua yang hadir di sini sudah punya kuncinya. Selain daripada nama dari majlis ini adalah Miftahul Jannah, kunci daripada surga. Ya, dan juga kita tingkatkan lagi di dalamnya ini dengan adanya majlis ta'lim. Kita belajar. Masalah umur nggak usah dipikirin. Nabi Allah Musa belajar sama Nabi Khidir itu udah jadi nabi, udah alim. Di situ Nabi Musa belum sempurna ilmu batinnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh belajar sama Nabi Khidir. Disitulah perjalanan demi acara yang misalkan baca Quran di surat Al-Kahfi diceritain di situ gimana Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, belajar sabar, belajar di situ bahwasannya Allah menyiratkan, memasukkan adalah daripada al-hikmah, daripada satu kejadian. Maka itu dalam semua kejadian yang kita alami pasti di situ ada terbersit hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita ketahui. Dari situ Nabi Allah Musa alaihissalam belajar. Apakah Nabi Musa malu? Enggak. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendatangi Nabi Khidir, enggak pakai malu. Padahal Nabi Musa umurnya sudah tua. Apalagi kita yang tadi Habib Ali bin Abdurrahman Sayyidul Walid sebutkan umur kita masih paling 30, anak muda di sini paling 40. Terus kalau masalah belajar, jangan sampai putus. Disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah kalau masalah iman, insyaallah mudah-mudahan kita terus daripada digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang yang beriman. Termasuk lagi di dalam hadis disebutkan tuba liman amana bi wa tuba liman ra'ani wa amana bi, kata Rasulullah. Bahagia orang yang beriman melihat pun terus dia beriman kepadaku. Siapa? Sahabat. Karena sahabat melihat Rasul juga beriman. Tapi setelah itu Rasul SAW juga menyebutkan tuba, thumma tuba 3 kali. Sama Rasulullah dikasih 3 kali kalimat tuba. Kalau kata guru kita bersama Kiai Salim Nai, disebutkan makna daripada tuba itu, tuba adalah tiket daripada surga. Tuba, Rasulullah kasih 3 kali, 3 tiket. Tuba, tuba, liman lam yarani wa amana bi. Salah satu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa itu tuba?" "Ya Rasulullah, tuba itu apa sih?" Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW, "Hiya syajaratun fil jannah masirata mi'ata am." Itu tuba ini itu adalah salah satu nama dari pohon-pohon yang ada di surga, yang mana panjangnya lebarnya pohon itu perjalanan 100 tahun. Kita masih berapa tahun ini? Mungkin kalau jalan kaki masih belum ada yang sampai setahun kan, jalan kaki penuh belum ada. Ya, orang hari Ahad, Sabtu Ahad aja CFD aja ada jarang. Ya kan, ini 100 tahun di jalan tuh. Perjalanan 100 tahun perjalanan. Itu gedenya tuh pohon. Ya. Wa thiyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Kita nih nanti insyaallah mudah-mudahan Allah memasukkan kita di dalam surga dengan rahmatnya, amin. Itu punya baju surga. Ya, di surga punya baju khusus bagi orang-orang surga, itu terbuat dari pohon itu. Maka itu dari situlah guru kita bersama Ki Haji Salim Naim bilang tuba itu adalah tiket. Ya, sebab kalau udah punya pohon di surga, masa yang punyanya nggak masuk surga, ya kan? Udah ngapling nih, udah punya pohon di surga, insya Allah yang punyanya juga bakal metik buahnya, metik pohonnya, pakai bajunya yang terbuat dari pohon tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan kita kecil hati, jangan kita putus asa dengan umur, jangan kita putus asa dengan keadaan apapun. Namanya ilmu tetap harus digali dimanapun. Sebab kalau mau bahagia dunia, pakai ilmu dunia apapun. Arsitek itu harus ada ilmunya. Mau jadi orang kaya dari arsitek harus belajar dari bawah, harus belajar arsitek. Mau jadi dokter harus pakai ilmu kedokteran. Begitupun dengan akhirat. Ya, harus juga di situ ada ilmunya, apalagi ilmu akhirat. Ya, yang mana kebahagiaan itu abadi selama-lamanya. Insya Allah. Dengan hadirnya kita di majlis ini, pasang niat.
pasang niat dalam-dalam. Kalau masalah ngerti, paham itu Allah yang masih rezeki. Yang penting kita niat dulu. Ya, kita niat, ya Allah, saya keluar dari rumah saya buka pintu rumah saya dengan niat saya pasang pertama pengen minta ridho Allah. Kedua, pengen minta ridho Rasulullah SAW, menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya niat menuntut ilmu. Ya, sebab apa? Innallaha la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat, yang mana malaikat ini itu yang sangat mulia itu meletakkan saking hormatnya orang menuntut ilmu, dia letakin tuh sayapnya buat orang menuntut ilmu jalan. Kalau kita lihat di film-film di TV itu para artis-artis yang mahal atau presiden itu dibentangkan karpet merah, itu udah terhormat banget. Yang naik di atas, yang jalan di atas itu terhormat. Ini gimana nanti? Bukan nanti, saat ini, tapi kita nggak melihat malaikat yang membentangkan sayapnya untuk kita semua yang menuntut ilmu. Itu ridho malaikat dengan ikhlasnya, bukan dengan terpaksa, dengan ikhlasnya dibentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau udah seperti itu, masa insya Allah dia nggak bahagia? Insya Allah bahagia, cuman gimana kita masing-masing. Ya, kalau saja orang kafir itu bisa bahagia, dia itu kufur sama Allah. Gimana kita yang iman sama Allah, yang iman sama Rasulullah juga kita niatkan. Maka dari itu kita pasang lagi niat dari sekarang. Soal masalah paham, soal masalah hafal nggak hafal itu nanti urusan kedua. Yang penting usaha dulu, ikhtiar. Ya, yang penting ikhtiar. Pasang niat baik-baik. Mau gue sebelumnya itu jelek, mau gue sebelum itu siapa aja, itu urusan nanti, itu udah dihapus. Yang penting ke depan nih, kita niat setelah kita melangkahkan satu kaki ke depan, kita niat pengen jadi orang yang menuntut ilmu, pengen minta ridhonya Allah, pengen minta ridhonya Rasulullah SAW. Hormatin orang-orang yang bawa ilmu, hormatin guru-guru kita, cium tangannya. Sebab kita mencium tangan guru kita mencium tangan gurunya lagi sampai kepada sahabat mencium tangan Rasulullah SAW. Itu nyambung tuh nanti. Nanti ketika itu semua kayak Rasulullah nanti ngambil tangan sahabat ngambil tangan yang cium semua sampai guru kita semua. Makanya kita jangan sampai tuh nyium di sini, nyium di jidat sini, cium, ya. Bolak-balik kalau perlu. Sebab keberkahan daripada sambung menyambung sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar kita bisa amalkan, dengan apa yang kita lihat kita bisa ngambil ibrah, lalu kita bisa amalkan, kita bisa sebarkan kebaikan ke semua orang yang ada di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah agama dari saya punya kawan Kiai Haji Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab. Saya mengini dedek dari dulu dedek begini. Ya mengini dedek. Sekarang masih dedek aja. Jadi namanya ialah Abdul Wahab. Jadi pimpinan Ustaz Kiai Abdul Wahab bin Ustaz Haji Abdullah bin Abdul Qadir. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga selalu mendapatkan inayah Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman beliau yang begini banyak yang jebolan dakwah, juga ada yang melanjutkan ke Mekah seperti Kiai Faisal Mahdi. Ini ya semua teman-teman semua nih, ya teman-teman anak saya, ada Arifin, ada Ustaz Lutfi, semuanya nih dari dakwah. Ya, juga ada guru kita Kiai Rozi, ayah daripada Ustaz Lutfi. Masya Allah, mudah-mudahan para guru semua, santri yang meneruskan ini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dikatakan pembicara utama, benernya malu juga, ya. Makanya saya kadang ini ketemu di mana ya, dan di foto nih ada aja, saya udah foto saya nggak ada. Saya paling malu kalau foto-foto kita dipajang tuh, malu saya. Ya, makanya saya nggak mau tuh mau ceramah di mana-mana pakai baliho, enggak, saya jangan deh, yang lain boleh, saya jangan.
tapi ketemu aja. Ketemu aja. Ada kirimin, tahu siapa yang nggak tahu. Ya, dia nanya sama foto, jangan. Masya Allah, ini malam, Masya Allah malam yang berkah. Ya, kalau saya punya ukuran begini, Pak, sama ini Pak Didi ya, ini Abdillah. Ya, dari saya di sini udah lama, dari zaman neneknya aja. Ustazah Al-Hajah Marwani, ya, nenek, ya, ibu daripada guru kita. Masya Allah, mas saya, ya, pergi haji tahun 94 ya, tahun 4. Mau ngasih duit tuh di Mekah, mau ngasih duit nggak ketemu tuh amplop tuh, sampai ketemu di sini lagi di Mekah, cari-cari, saya nyari nggak ketemu, dia nggak ketemu tuh amplop, ketemu aja lagi. Ustaz, ini dulu saya mau kasih di Mekah nggak ketemu, nggak hilang tuh jatah gitu. Lu salah aja Marwani, ya, mudah-mudahan almarhum mengira. Saya punya ukuran begini, kita punya anak, punya cucu, ya, misalkan udah punya cucu nih kan, tuh anak, ya, apa sih istilahnya ngeridip, ya, dia joget deh, dia ngoceh tuh anak, orang tua kira gak tuh? Allah, kalau kita punya anak, punya cucu nih, yang punya cucu, ya, tuh anaknya, ya, ngoceh dia ngomong deh, ya, lucu deh, girang kita, orang tua girang, tuh ukurannya. Punya anak, ya, di merangkang, dibangun, dijatuh lagi, dibangun, orang tua girang. Bagaimana kalau anak kita bisa baca Quran? Allah. Sekarang bukannya bisa Quran, bisa ngajar. Nih, Allah bisa ngajar. Sampai itu di ikut itu, statusnya Allah. Apa orang tua? Ini kebanggaan, bangga orang tua. Punya anak bisa merangkang di diri orang tua kira, apalagi anak bisa baca Quran, apalagi bisa ngajar, manfaat, Masya Allah. Satu masa Rasulullah bilang sama sahabat, ya, hai para sahabatku, ala ukhbirukum anil ajwad. Sahabatku, kamu tahu nggak siapa sih pemurah? Orang kan kalau pemurah kan, karena orang pelit dikasih murah, gira nggak tuh? Pernah dia pelit, udah murah gira. Begitu sifat kemuliaan. Orang pelit aja dikata pelit marah, pernah dia pelit. Tapi kalau dikata pelit marah, kamu sih jangan marah. Emang dia pelit. Begitu sifatnya jelek. Sifat murah itu sifatnya cakep. Biar pelit, tapi kalau dikata murah, gira nggak dia? Ya, diem aja. Gira nggak? Kalau pelit, tapi kalau murah, pertama ini sifat murah, mahal, tinggi. Makanya Nabi katakan, ala ukhbirukum anil ajwad. Kamu tahu nggak, kata Nabi, yang pemurah? Akhirnya Nabi jawab sendiri, Allahul ajwad. Allah yang maha murah. Jadi Allah tuh ajwad, Allah maha murah. Kemurahan Allah Ta'ala nggak terbatas. Makanya kalau kita baca ratib, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utufina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latif, lam yazal, utufina bima nazal, inna latif lam tazal, utufina, ya latif, lam tazal, ya Allah yang maha lembut, yang nggak pernah berhenti kelembutannya, nggak pernah berhenti kasih sayangnya, lam tazal. Jadi Allah ajwad, Allah maha murah, tanpa batas. Kalau kita kan nih di sini, oh dia Pak Haji murah tuh, ya, dia murah, ya, orang yang dikenal, kasih makan, kasih duit, jadi kenal. Lagi yang orang nggak bandel, nggak nakal. Tapi kalau yang ngata-ngatain ini dikasih nggak? Ada tetangga kita nih, dia nyelak kita mulu, ngatain kita mulu. Orang kita kasih duit, dia kita kasih nggak deh? Kan? Muncul dia ngatain kita mulu. Manusia. Kalau lo enggak, Allah,
Yang ngatain Allah kasih. Allah dikatain punya anak, kalau enak, namanya ngatain Allah. Kalau kita pencet deh, kalau kita pencet, tapi Allah enggak, tetap Allah kasih makan, Allah kasih sehat. Yang sebut Allah kasih makan, nggak sebut Allah kasih makan. Coba, terus Adwan, Allahul Adwan, Allah Maha Murah. Dia nggak pernah sujud, nggak pernah sujud. Padahal nikmat Allah kasih kan? Allah kasih makan, Allah kasih sehat. Terus kata Nabi ya, wa ana ajwadu waladi Adam. Kata Nabi, aku adalah ialah makhluk Allah, anak Adam yang paling murah. Jadi kalau ada makhluk Allah paling murah, Nabi paling murah. Nabi katakan, wa ana ajwadu waladi Adam. Aku anak Adam yang paling murah. Nabi, masya Allah Nabi. Ya kan kalau kita baca sejarahnya, Nabi itu hadirin, dia punya badan ialah, dia punya ini kan, karih, kan punya kebaikan, langsung Nabi kasih. Nggak ada itu harta yang nginep. Nabi itu nggak ada harta nginep, nggak ada tuh. Semua diberikan pada orang yang perlu. Kalau kita jangan, kalau kelas beda, kita harta mesti nginep juga, mesti kita buat anak. Dapat ini, apa hadirin? Kalau Rasulullah hadirin nggak ada harta nginep. Makanya Nabi katakan anak ajwadu waladi Adam. Itu kata Nabi ialah wa ajwadu min ba'di, dan orang yang paling murah setelah saya siapa? Kata Nabi, man alima ilman. Nah, ini hadirin, orang yang punya ilmu, panasara ilmahu, disebarkan ilmunya. Nah, jadi peringkat ketiga Allah, Rasulullah hadirin, para ulama. Man alima ilman, panasara ilmahu. Ini ya mukim lama di Dalwa, kemudian di Mekah sama. Nih Dede sama Ustaz Faisal sama hadirin di Mekah. Cuman kalau dia dahili, dia khariji hadirin. Saya diajak jarah ketemu makamnya Imam Nawawi, Dede yang ajak. Ya, Imam Nawawi ini apa namanya Ikrimah, anak sebawah sedikit, Siddiq ini Imam Zulqadir, Asgab ini pulang semuanya hadir. Masih tahu ada catatannya. Ya. Kemarin memberangkat umrah mau tujuannya mau tanya lagi nggak jadi, ditunda sampai sekarang. Ya, Dede yang ajak. Mungkin macam lama, mungkin bisa orang tua lama, semua anak-anak. Apalagi sampai saat hadirin, kakeknya meninggal aja nggak pulang, kakek pulang. Jadi orang itu kecil menderita, susah, capek, tapi maksudnya ilmu hadirin, orang dibuka majelis salim, diajarin orang. Bahkan kalau orang-orang tua kayak dulu hadirin, buka majelis salim 2 orang 3 orang, seperti Al-Habib Umar, ya, Asegaf, Bangil yang kemarin ribut di sama itu tuh sama saya Satpol PP apa ya? Dia buka aja hadirin, bikin kopi, baca nanti, baca kitab 2-3 orang terus. Sampai sekarang ribuan. Itu. Jadi itulah yang alimah ilman panasara ilmah. Itu orang paling murah. Diajak orang, ayo belajar. Bahkan kalau orang dulu hadirin, ya belajar tuh udah belajar, dia kasih makan, kasih kopi, kalau bisa kasih duit. Begitu orang-orang dulu. Masya Allah, makanya tidak ada orang paling murah setelah Nabi Muhammad, mereka ialah para ulama, orang-orang yang belajar. Akhirnya, mudah-mudahan nih, ya, Majelis Ta'lim Miftahoul Jannah yang dibuka oleh Sayyidul Walid. Saya nggak sangka Walid bisa hadir, ya. Beliau tadi, saya dari asar ya Pak, dari asar, terus saya ngaji, ya, asar tadi, ya Walid, saya mesti hadir, nggak boleh, yang lain boleh. Berhalangan. Kalau saya mesti hadir, wajib. Walid di 2 hari nggak bisa tidur. Coba ingin 2 hari lah. Orang nggak tidur. Makanya pas beliau ada, masya Allah istimewa nih metode yang ada. Walid seperti itu paksain,
biar hadir kemarin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ini mahal, ini mahal dari. Ini mahal. Ini majelis taklim. Masya Allah. Ilmu orang tua kayak apa senangnya? Gimana gembiranya? Keluarga, gimana gembiranya? Ada satu aja tampil hadir yang meneruskan dakwahnya Rasulullah. Kenikmatan luar biasa. Bahwa di perkara bukannya satu hadir, ini anak-anak banyak yang Rasulullah. Semuanya hadir. Ya. Ini nanti dibiasakan, ya. Dibiasakan berdakwah, mengajar. Nggak usah banyak, 1-2 orang hadir. Makanya Nabi katakan ialah la'an yahdaqallahu bi rajulan wahidan, la'an yahdaqallahu bi rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa fiha. La'an yahdaqallahu bi rajulan wahidan. Allah telah memberikan petunjuk pada seorang bika dengan sebab engkau, itu kata Nabi masih lebih afdal pahala daripada dunia serta isinya. Kita ajak orang kembali satu ini yang betul jalan. Ilmu Masya Allah merupakan, kata Sayyidina Ali, al ilmu malun layakna. Ilmu itu harta yang gak bakal habis. Jadi kalau begini hadir udah deh, ini harta deh. Ini harta yang gak bakal habis. Barangkali kalau pada dikasih nih deh, kasih duit, dagang, bakal habis. Duit bakal habis. Harta bakal habis. Tak kalau ilmu enggak. Kata Sayyidina Ali ya, al ilmu malun layakna. Ilmu harta yang gak bakal habis. Terus sampai sekarang, sampai nanti kita tua, ya berarti itu, ilmu itu dijalanin, diamalkan itu ilmu, ngikuti para ulama-ulama kita. Al ilmu malun layakna. Ilmu harta yang tidak akan habisnya. Berarti mari para remaja kesempatan, ya. Wah, belum bisa baca Quran, jangan malu. Tempat ini luas. Ini orang tua kita hadir pada gila, semua gembira. Orang-orang tua kita senang lihat anak cucunya meneruskan dakwah ini hadir. Senang. Ayo remaja-remaja, ambil ilmu. Kita ini yang muda, ya, kesempatan buat kita semuanya. Jangan dibuang-buang waktu. Sekarang ulama-ulama kan udah jarang-jarang. Sekarang yang ajar baca kitab jarang. Ayo baca. Kita ada keahlian kita, baca kitab. Ya, belajar nahu. Saya di Nurul Yakin tuh, di tempat saya hadirin, ya. Kemarin ada guru-guru muzakaroh, kayak Rozi sakit nggak datang. Ya. Guru-guru tanya, si fulan sebelah dulu mereka belajarnya di sini. Dulu. Ya sekarang udah pada jadi kiai. Belajar kitab itu di Nurul Yakin hadirin. Si fulan. Dan bukan ustaz aja hadirin. Mereka ada yang S1, S2, paling enggak S2. Baca kitabnya dulu di Nurul Yakin. Sekarang Masya Allah, ya, udah pada jadi dai. Ternyata memang manfaat itu ilmu. Ternyata hadirin. Ayo remaja-remaja, ya, kita gunakan waktu kita berharga yang mahal ini, ya, yang kalau orang tua lain lagi ceritanya, nah, kalau ibu-ibu kita lain lagi ceritanya. Kalau anak muda hadir tiba ilmu, gue dari Mekah, udah dari dakwah sekian tahun ada, pulang ada pengajian hadir, dan itu saya buktikan semuanya. Saya nggak malu, hadir. Emang giliran aja kita ngaji, tak kita ngaji Rebu sama Dede, ya, saya baca, dia baca, Bang Alim, Rebu, baca. Itu pengajian Rebu tuh dari jam 6, tuh ngaji Walid dari jam 6 pagi. Yang datang yang ngaji saya, Habib Redo, Ahmad, Ustaz Ziri Solihin, Walid, Rebu. Lama-lama jam 7, lama-lama jam 8, tungguin kan 8 aja. Lama-lama jam 9, lama-lama jam 10 aja dari. Lama-lama jam 11, usai pasal datang jam 9 dan nungguin 2 jam. Dia kan nggak tahu, dia datang aja Rebu. Walid ngajar Bu, dia datang aja.
jam 9. Nah, ngaji jam 11, 2 jam lagi. Nah kalau kita tidur kenyang gitu ya. Ngaji jam 11, kalau jam 11 ngaji. Dan jam 6 tuh orang udah bikin ngaji dari 5 orang ngaji. Sekarang kiai-kiai dari mana-mana pada datang rebut baca kitab, Fathul Bari, baca kitab Ithaf, kita baca. Itu kita baca. Saya dulu senang beliau. Nah, kita ngaji lagi. Yang khusus, yang satu, tadi kita ngaji satu. Kita simak, Masya Allah. Kita baca rati, baca apa? Itu. Yang mana aja yang lu hadir? Hadir sama teman kita. Kalau teman kita punya kelebihan, kita ngaji sama teman, gak apa-apa. Sebanyak aja sama teman. Sebanyak nanya sama murid saya sendiri, murid hadir. Yang dulu ngaji sama saya, hadir. Sekarang sama sama dia. Kalau ilmu itu hadir, mutiara. Mutiara. Yang namanya mutiara, biar di got adanya hadir, kita angkat tetap mutiara. Ilmu. Itu. Nah, kita baca ntar ta'lim. Itu ilmu hadir sekalian. Di mana aja? Bahasa orang kampung di comberan tuh ilmu. Ada kamu di comberan, kita ambil. Ya. Tetap aja tuh hadir mutiara. Biar comberan. Istilahnya. Ilmu tuh begitu hadir. Sama siapa aja? Hal apa anak kecil? Awal teman kita. Itu ilmu. Ayo, jangan malu. Jangan pakai gengsi, jangan. Kalau orang ya yang berhasil, apalagi masih ada guru-guru kita, ya. Jangan guru kita bikin manis lagi, bikin manis tandingan, jangan. Hadir remaja. Disitulah keberkahan. Ya, disitulah keberkahan. Nah, ini ilmu. Begitulah kata Sayyidina Ali, al ilmu malun layabna. Mari para remaja, anak muda yang masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, hadirin sekalian. Ya, ilmu tuh hadirin. Ya, apalagi sih bisa ngajar ya. Ya, kalau emang kita ada kelebihan suara, ya itu ilmu aja. Oh, saya nggak bisa yang lain deh, saya bisanya emang suara bagus. Ayo pelajari. Tuh rawi berapa rawi itu? Rawi hadirin ada situ dulu, ada Maulid Azam, ada Tiba, ada Barzanji, ada Saraful Anam, ada apa lagi? Dia Mulami, lagi itu. Banyak. Ini aja hadirin. Kalau emang dia ada di bidang suara hadirin, ini. Itu ilmu. Ngapa? Itu Sayyidina katakan al ilmu malun layab. Apalagi bisa yang lain bisa baca kitab, bisa nerangin fikih. Nanti itu ilmu beda-beda. Oh, kalau fikih ini kelebihannya. Kalau hadis ini kelebihannya. Ini masing-masing kelebihan. Ada keutamaannya itu ilmu. Tapi semuanya bersumber kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang deh hadirin. Kalau tadi saya sampaikan bahwa apa itu? Ya, Allah Taala senang, Nabi senang, malaikat senang dengan orang menuntut ilmu. Sampai malaikat ialah tahu ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlub au ridan bima yasna. Bagaimana hadirin? Malaikat sampai menghamparkan sayapnya. Ya. Ini pun Al-Habib Alwi, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di tahun 85 ya. 85 beliau datang hadirin ke Jakarta, mampir di pesantren Al-Wabin Tebet. Beliau ceramah. Ya. Beliau ceramah hadirin. Ya. Disampaikan tentang hadis. Dan beliau cerita tentang innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub au ridan bima yasna. Ya. Ada orang ragu dia. Ini yang cerita Habib Muhammad gini. Hadir tahun 85. Kemarin berapa ya? 85, 15, 2000, tambah 20, 35 tahun. Beliau hadirin ceramah. Ya Wabin hari Minggu ngajian. Ada orang ragu dibilang,
Gue jalan biasa-biasa aja, nggak berasa tuh jalan di atas kayak malaikat, gitu. Kayak itu kayaknya nih kayak nabi bohong tuh. Ya innal malaikata la tadau tuh kayaknya kayak bohong, Adri. Setelah itu besok mereka yang ngaji nih. Gue biasa-biasa aja jalan, nggak terasa tuh saya malaikat. Ya, akhirnya Adri besok yang ngaji bener Adri. Yang akhir-akhirnya ialah innalillahi wa inna ilaihi saya malaikat. Jadi benar-benar mereka berada di atas saya malaikat. Itulah malaikat, senang pada untuk ilmu. Rasulullah senang, ya. Nabi senang, para ulama senang. Para ulama paling senang, apalagi santri-santri hadirin. Yang begini pada ini biar Habib Muhammad sudah meninggal, Habib Hasan Bahar sudah meninggal, hadirin. Ini dipantau. Itu rahasianya. Itu yang menyenangkan. Di mana santri hadirin bukan majelis taklim, apalagi pondok pesantren hadirin. Itu doa bahasa orang Jakarta muncul terus. Dipantau mereka oleh gurunya. Walaupun udah meninggal, apalagi udah meninggal, dia bebas. Hatta masih ada hadirin, tetap. Itu kekuatan guru kepada murid yang dicintai. Ada hubungan namanya ilaqah, tetap ada, dipantau terus, didoain gurunya. Senang tuh guru kalau muridnya pulang buka majlis taklim. Apalagi kalau Habib Muhammad yang masih hidup hadirin, dia datang hadirin itu emang beliau kan duitnya hadirin Masya Allah. Itu duit emang baru dicetak. Real-real tuh hadirin duitnya Habib Muhammad Maliki, Masya Allah. Luar biasa. Ini hamba kita duduk, pantat kita ngejeblos dari empuk itu hamba. Saya bawa surat dari guru saya. Beliau senang betul dengan orang-orang yang ngajar. Saya tanya, kita ngapain di sono? Saya tanya sama dia. Kan saya bawa surat dari Habib Abdurrahman Segar. Dok, belajar Habib sama ngajar. Panggil dulu itu besok belum masuk besok Habib Abbas Har kita orang Jakarta bilang dikasih kitab sedong-dongan, nggak dikasih sedong-dongan. Ini yang buat modal nih hadirin. Tuh kitab yang dikasih hadirin buat modal. Kita berdakwah, menangkal paham-paham yang nggak benar hadirin dari kitab itu kita ambil. Orang yang anti maulid, anti tahlil, anti arwah, anti yasin segala macam. Di situ ada semuanya. Dibekali kita. Saya nggak mungkin di sana, tapi dikasih kitab, sehingga kita punya modal. Ada keberanian kita. Ada keberanian. Padahal nggak ada ilmu, tapi ada izin dari beliau. Kitab. Apalagi setelah beliau meninggal, anaknya hadirin diijazahkan, ijazah imamah. Nah, itu masih ada pasal tuh. Sama ayahnya hadirin. Pakai imamah. Kayak begini. Oke hadirin. Saya pakai belum bisa buat kalau nih. Sekali-sekali saya pakai juga hadirin. Pakai ijazah. Dijazahkan hadirin imamah. Dikasih kitab, ijazah ilim hadirin. Tuh. Jadi nyambung. Sehingga kita hadirin berdakwah nggak terasa takut. Kenapa? Karena kita dibimbing, diawasi, dan diperhatikan. Ini, jadi mereka senang. Nah yang paling kurang senang kan, murid pulang nyantren, pulang hadirin, bukan ngajar, dagang handphone. Bukan dilarang dagang, boleh hadirin. Ini mau ngapain? Kalau mau dagang nggak usah mukim. Nggak mukim juga bisa nggak dagang? Bisa. Tapi itu yang bentuk ngajar. Kalau ini hadirin serahkan yang lain. Jangan kita nongkrong pembeli. Ya, kita lah ngajar, wala baca ratib, wala apa. Itu keberkahan kurang sedikit. Tapi kalau kita ngajar seperti ini hadirin, itu nanti ada futuh.
ada bunuh, ada rusuk dari ulama-ulama kita. Ini namanya menyenangkan guru kita. Itu guru kita pantau. Walaupun jauh. Dulu Buya Zain, Habib Zain, Ali Zain Abidin, ini guru kita semua ada. Cerita ada guru jebolan dari Mekah juga di Wongkar ini. Cuman dakwanya kekerasan. Dakwanya hadirin terkeras dakwanya. Ya. Artinya diwawancaranya hadirin langsung dikirimin surat. Surat ada duitnya. Jatah umroh. Wah, buyuran nih hadirin. Ini murid ya dikirimin surat, ada apanya? Ada duitnya beli tiket hadirin buat umroh. Kira nggak tuh? Kira. Mengapa kan mampir hadirin. Mampir aja. Ya sih gitu. Tahu begini. Jadi dipantau katanya. Itu yang mahal katanya. Si murid ada hubungan, tapi kalau enggak, ya Allah, saya udah lihat banyak ya orang-orang yang memang hadirin setelah pulang nyamperin hadirin dia apa sih melenceng dari jalan gurunya hadirin, udah jadi tarsan dia, nggak ada berkahnya. Makanya kata Wali tadi hadirin biar dikit tuh, aja tadi ingat tuh. Wali bilang, nggak apa-apa, dikit saya hadirin, ilmu saya boleh kata dikit lagi deh hadirin, dari dikit lagi deh hadirin, ya, ngaji. Ya. Tapi kalau belum katakan, ya Salim ini, saya punya guru kalau ngajarin begini hadirin, kalau ngajarin baca nih, nggak manjur, potong hubungannya, hampir begitu, untuk meyakinkan. Kalau bakal berkah, ma ba'dal barokah saya. Jadi nggak ada tuh hadirin yang bisa ngatasi keberkahan, nggak ada. Orang kalau ada berkah hadirin, dikit ilmunya berkah, jalan. Makanya kita Wali tadi jalanin, insya Allah berkah. Mudah-mudahan nih betul jalan, ya berkat doa orang tua, berkat keluarga semuanya, berkat guru-guru semuanya, insya Allah ini menjadi Salim ialah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo masing-masing